Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Demak sejak Senin malam, 20 Januari 2025 menyebabkan jebolnya tanggul di Sungai Cabean dan Sungai Tuntang. Akibatnya banjir melanda beberapa desa di Kecamatan Karangawen dan Guntur. Tanggul Sungai Cabean di Desa Sidorejo dan tanggul Sungai Tuntang di Desa Kebonagung tidak mampu menahan debit air yang meningkat, sehingga air meluap dan membanjiri pemukiman warga. Banjir menggenangi 4 desa, yaitu Sidorejo, Kebonagung, Telogoweru, dan Bogosari. Sebanyak 2.749 kepala keluarga atau 9.177 jiwa terdampak, dengan lebih dari 1.000 rumah terendam air setinggi 50 hingga 60 cm. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama relawan turun ke lokasi untuk membantu evakuasi dan mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak. Tempat pengungsian sementara disiapkan di balai desa masing-masing. Banjir juga merusak infrastruktur, termasuk jalan-jalan yang terputus, sehingga menyulitkan akses masyarakat ke desa-desa yang terdampak. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya perawatan infrastruktur penahan banjir dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Banjir, bencana alam yang kerap datang tanpa peringatan dan meninggalkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Setiap tahun, jutaan orang di Indonesia terdampak banjir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan banjir? Apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana kita bisa mengurangi risikonya? Mari kita pelajari bersama agar lebih siap menghadapi dan menanggulanginya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, sehingga menyebabkan genangan. Genangan ini bisa berlangsung singkat atau dalam waktu yang cukup lama, tergantung pada kondisi lingkungan dan infrastruktur di sekitarnya. Penyebab banjir sangat beragam, di antaranya curah hujan tinggi yang turun dalam waktu singkat, sistem drainase yang buruk dan tersumbat sampah, serta rusaknya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan, khususnya di daerah hulu sungai. Selain itu, urbanisasi yang tidak terencana juga memperparah situasi karena permukaan tanah tertutup oleh beton dan aspal yang menghambat peresapan air ke dalam tanah. Banjir bukan hanya genangan air yang mengganggu aktivitas. Dampaknya jauh lebih kompleks dan bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, dari sisi kesehatan. Banjir menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular berbasis air seperti diare, kolera, dan leptopsirosis. Kondisi lingkungan yang kotor dan tergenang menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk penyebab demam berdarah. Kedua, kerugian ekonomi. Rumah warga rusak, kendaraan terendam, jalan dan jembatan ambruk, serta fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit lumpuh total. Ini menyebabkan beban ekonomi tambahan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ketiga, terganggunya distribusi bahan pangan dan air bersih. Jalan yang rusak dan logistik yang terhambat membuat bantuan sulit masuk ke daerah terdampak. Akibatnya, terjadi kelangkaan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Keempat, dampak psikologis. Anak-anak, lansia, dan korban selamat lainnya seringkali mengalami trauma, kecemasan, dan stres berkepanjangan. Pengalaman kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga meninggalkan luka batin yang tidak mudah disembuhkan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami banjir sebagai fenomena alam, namun juga sebagai peringatan bahwa lingkungan perlu dijaga dan masyarakat perlu dipersiapkan. Untuk mengurangi dampak banjir, kita perlu melakukan upaya mitigasi, yaitu langkah-langkah pencegahan dan penanganan sejak dini. Mitigasi bisa dibagi menjadi dua, struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural mencakup pembangunan tanggul, perbaikan drainase, dan pembuatan sumur resapan agar air bisa terserap ke tanah. Sementara itu, mitigasi non-struktural meliputi edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, serta pelatihan evakuasi. Masyarakat juga bisa berperan langsung, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, dan menanam pohon untuk membantu penyerapan air. Dengan gotong royong dan kesadaran bersama, kita bisa mengurangi risiko banjir dan melindungi lingkungan tempat tinggal kita. Banjir memang tak selalu bisa dihindari, namun setiap individu memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan kesiapsiagaan, pengetahuan, dan kepedulian, kita bisa mengurangi dampaknya. Bersama, kita bisa menghadapi bencana.